Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ekonomia, ketemu lagi dengan Bu Ati Roisana dalam pembelajaran ekonomi kelas 10 SMA. Anak-anak, meskipun kalian belum punya penghasilan, tetapi tentu kalian punya uang kan? Pada disimpan di mana uang-uang itu? Coba buat ditebak. Di dalam buku paket, atau di bawah bantal, atau di celengan ayam? Pada tahu resikonya enggak? Tapi Bu Ati yakin di antara kalian pasti ada yang sudah menyimpannya di bank. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang bank. Simak ya sampai selesai. Pada video ini akan dibahas tentang sejarah dan pengertian bank, fungsi dan jenis bank, prinsip kegiatan usaha bank, dan produk-produk bank. Sistem bank sebenarnya telah ada pada abad 18 sebelum Masehi pada zaman Babilonia. Pada saat itu, tempat-tempat ibadah digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang berharga. Sebab mereka berkeyakinan bahwa tempat ibadah tidak mungkin ada orang yang mencuri. Selanjutnya, pada abad 12 sampai 14 Masehi, aktivitas perbankan telah dilakukan di Italia, tepatnya di kota Florence, Genoa, dan Venice. Di sana, masyarakat melakukan transaksi di sebuah bangku. Dalam bahasa Italia, bangku itu adalah banca. Dari situlah istilah bank lahir. Di Indonesia, perbankan dikenalkan pada zaman penjajahan Belanda. Mereka mendirikan bank pertama kali yaitu The Javase Bank pada tanggal 10 Oktober 1827. Apa itu bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank yang pertama adalah tempat menyimpan uang. Yang kedua yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Selanjutnya yang ketiga, menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit. Terus yang keempat yaitu memberi layanan perbankan. Jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan fungsi dan berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan fungsi, bank itu terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan berdasarkan kepemilikan, bank itu terdiri dari bank milik pemerintah, milik swasta nasional, koperasi, campuran, dan swasta asing. Jenis bank berdasarkan fungsi, yakni yang pertama adalah bank sentral. Bank berfungsi sebagai pelaksana kebijakan moneter serta mengatur kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Jenis bank berdasarkan fungsi yang kedua adalah bank umum, yakni bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun prinsip syariah yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Contoh bank umum diantaranya adalah BCA, Mandiri, Bank Jatim, BNI, BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan masih banyak lagi. Jenis bank berdasarkan fungsi yang ketiga adalah BPR.
BPR atau Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat melayani transaksi jual beli falas, tidak melayani cek dan giro, tidak melayani asuransi, dan tidak mengeluarkan kartu kredit. Produk BPR adalah simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan pinjaman. Fungsi BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan bantuan kredit investasi kepada rakyat di daerah. Jadi BPR melayani di tingkat kecamatan atau kabupaten. Contohnya BPR Eka Dharma Magetan dan BPRS Magetan. Jenis bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama adalah bank milik pemerintah, contohnya adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Sedangkan bank milik pemerintah daerah contohnya adalah Bank Jabar, Bank Jatim, dan Bank DKI. Jenis bank berdasarkan kepemilikan yang kedua adalah bank milik swasta nasional. Berbeda dengan bank milik pemerintah yang keuntungan dan modalnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah, maka bank milik swasta nasional ini dimiliki sebagian besar oleh swasta. Misalnya Bank BCA dimiliki oleh PT Djarum, Bank Mega dimiliki oleh Khairul Tanjung Corporation, Permata Bank dimiliki oleh PT Astra International. Jenis bank berdasarkan kepemilikan yang ketiga adalah bank milik koperasi, contohnya adalah Bank Bukopin, yakni Bank Umum Koperasi Indonesia yang modalnya dimiliki oleh koperasi. Jenis bank berdasarkan kepemilikan yang keempat adalah bank milik campuran, yang kepemilikan modalnya merupakan campuran antara pihak asing dan swasta nasional. Misalnya ANZ 99% dimiliki oleh Australia, 1% dimiliki oleh PT Panin Bank. Yang kedua adalah DBS 99% dimiliki oleh Singapura, 1% dimiliki oleh BCA. Jenis bank berdasarkan kepemilikan yang kelima adalah bank milik swasta asing. Bank ini adalah cabang dari swasta asing yang berada di Indonesia yang dimiliki oleh swasta asing atau pemerintah asing. Misalnya adalah Maybank yang dimiliki oleh Malaysia dan Bank of Tokyo yang dimiliki oleh Jepang. Prinsip kegiatan usaha bank konvensional yang pertama adalah berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengaruh agama manapun. Yang kedua, pinjaman diperbolehkan untuk usaha yang diizinkan hukum, tidak diperhitungkan halal haramnya usaha. Yang ketiga, profit oriented atau orientasi pada keuntungan. Yang keempat, pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bunga dari pinjaman. Penentuan suku bunga ini dibuat di awal perjanjian dengan anggapan nasabah selalu untung. Yang kelima, hubungan nasabah dengan pihak bank disebut debitur dan kreditur. Prinsip kegiatan usaha bank syariah yang pertama adalah berlandaskan hukum Islam dengan tetap mengacu pada hukum di Indonesia. Yang kedua, pinjaman diperbolehkan untuk usaha yang halal saja, misalnya di bidang pertanian dan perdagangan. Selanjutnya yang ketiga adalah profit oriented dan falah, kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang keempat, pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil, bagi untung dan rugi bersama. Yang kelima, hubungan nasabah dengan pihak bank adalah sebagai mitra. Produk-produk bank yang pertama adalah kredit, yang kedua tabungan,
transfer, safe deposit box, bank card, dan deposito. Kita mulai pembahasan dari kredit. Apa itu kredit? Yakni pemberian pinjaman dari bank dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan pembayaran berupa pokok pinjaman dan bunga. Macam-macam kredit. Yang pertama adalah kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi seperti membeli laptop. Kredit yang kedua adalah kredit produktif, yakni kredit untuk keperluan produksi atau memperluas usaha, misalnya di bidang pertanian, industri, peternakan, pariwisata, dan sebagainya. Bagaimana syarat memperoleh kredit produktif maupun konsumtif? Yakni ada 5C. Apa itu 5C? Yakni karakter atau kepribadian nasabah. Ini dapat dilihat saat customer service melakukan wawancara. C yang kedua adalah capacity atau kemampuan untuk membayar cicilan bagi calon nasabah. Selanjutnya adalah kapital atau kepemilikan modal usaha. Berapa atau apa saja modal yang dimiliki. Selanjutnya C yang keempat adalah kolateral atau jaminan yang dimiliki nasabah, baik itu tanah atau rumah. Selanjutnya adalah C yang terakhir, condition of economy atau kondisi perekonomian Indonesia secara makro. Produk bank yang kedua adalah tabungan. Apa itu tabungan? Simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Produk bank yang ketiga adalah transfer. Apa itu transfer? Yakni kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai perintah si pengirim yang ditujukan kepada penerima transfer. Transfer dapat dilakukan di bank maupun ATM dan mobile banking. Produk bank yang keempat adalah safe deposit box, yakni kotak penyimpanan benda atau surat berharga. Nasabah akan dikenakan biaya sewa, biaya agunan kunci, dan biaya keterlambatan jika terlambat membayar biaya sewa safe deposit box. Produk bank selanjutnya adalah bank card, yakni kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah sebagai alat pembayaran. Bank card ada kartu debit, kartu kredit, atau e-money. Bank card yang pertama adalah kartu debit. Apa itu kartu debit? Yakni kartu pembayaran elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Sumber dananya dari saldo tabungan nasabah. Dengan menggunakan kartu debit atau ATM ini, maka nasabah dimudahkan untuk berbelanja tanpa uang tunai, mengambil uang sewaktu-waktu di tempat yang sudah disediakan, sekedar cek saldo, atau melakukan transfer. Nasabah tentu akan merasa aman, nyaman, dan tentu lebih efisien. Selain kartu debit, bank juga mengeluarkan kartu kredit. Apa itu kartu kredit? Yakni alat pembayaran bank untuk memudahkan pengguna melakukan pembelanjaan barang atau jasa secara hutang. Kewajiban pembayaran dilakukan oleh penerbit bank terlebih dulu, nantinya akan ditagih kepada pemegang kartu. Produk bank card selanjutnya adalah e-money, yakni alat pembayaran pengganti uang untuk transaksi berulang dan bernilai kecil, misalnya e-tol atau e-parkir. Produk bank yang terakhir yang akan kita bahas adalah deposito.
yakni simpanan yang memiliki syarat dan jangka waktu tertentu yang disepakati antara nasabah dan pihak bank. Pada simpanan berbentuk deposito ini, nasabah tidak dapat menarik uang sebelum jatuh tempo, namun memiliki penghasilan bunga dari simpanan deposito yang dimilikinya. Demikian tadi video penjelasan mengenai bank. Untuk materi selanjutnya, kita akan simak di video berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.